Gunung Sindoro, tepatnya di Desa Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Terdapat goa kecil yang di dalamnya berdiri dua buah arca Hanoman yang dipercaya merupakan Ki Dipo atau kera putih. Goa tersebut sering digunakan untuk meditasi dan bersembahyang oleh para pengunjung. Di depan goa terdapat jalan setapak yang kanan kirinya merupakan kolam yang sering digunakan untuk berendam. Air kolam tersebut dipercaya kaya akan berkah dan keberuntungan. Lalu terdapat sumber mata air dan makam yang dipercaya merupakan makam seorang ahli wujud dari kerajaan Majapahit dan istrinya. Sendang Jumprit merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh almarhum Susana untuk melakukan ritual. Salah satunya adalah meditasi dan berendam. Mbak Bejo dan Mbak Risa, beda nggak energi yang di depan sana setelah kita masuk, ada perbedaan atau makin besar energi? Para dewa ini sudah berada di sini. Keberadaan ini terasa banget yang ada di sini. Kebetulan saya melihat tadi turun dari atas tadi, itu membawa salah satu kayak bokor gitu ya, turun ke sini Mas. Jadi ini memang benar-benar ada suara kereta. Enggak, ini Mas suara monyet banyak sekali. Mbak bisa. Ya beda banget dari luar sama sini, dan saya sih ngeliatnya ini bukan terbang biasa, kayak semacam ada dimensi lain yang di luar sana, berbeda dari sini. Kalau mau itu sendiri, tadi dari sana pas kita datang langsung suara monyetnya berisik. Monyetnya kalau nggak ada sesuatu yang datang pasti dia nggak akan turun atau bergerombol gitu ya. Bisa, kayaknya sudah nggak sabar lagi. Lalu kita ke dalam, monggo, Mbak Bejo. Ya, maaf, dengan Bapak siapa? Pak Tumar. Pak Tumar namanya. Monggo, Mas Tumar, bisa diceritakan sejarahnya? Oh iya, ini Sendang Jumprit ya. Ini ini kan sumbernya Sungai Grogol gitu. Oh, pantesan. Ya ini air itu biasanya digunakan untuk air Raisa, ikan di sini, terus ada yang untuk mandi, untuk spesial, penyakit. Ya. Ritualnya dilakukan setiap hari apa atau bulan-bulan apa? Ya, waktu-waktu bisa. Iya. Bisa kapan aja. Berarti kita juga kesini bisa melakukan. Iya, bisa. Betul. Ada syarat-syarat khusus nggak untuk bisa melakukan ritual itu? Ya, itu biasanya nanti kan terus kita kita berkaitan sama yang lagi mau kita tujuannya apa. Iya. Kalau Mbak Risa, siapa yang mau pengen ditanya? Terus terang saya sih pengen coba sih. Iya. Luar biasa. Ayo, nggak sabar. Ayo. Enggak. Luar biasa. Biasanya Bunda melakukan ritual apa saja di sini? Ritualnya di sini berendam ya, berendam di air ini. Biasanya maaf tidak pakai baju, tidak pakai celana, jadi hanya pakai pakaian dalam. Jadi pakai pakaian dalam, bersemedi di sini, memohon pada yang kuasa sekuatnya, lebih lama lebih bagus. Nah, kalau merasa sudah tidak kuat, setelah mengucapkan permohonan seperti tadi saya bilang, ini ada salah satu tetesan air ini kita nanti mangap itu jatuh di lidah, pas di lidah 3 kali, 3 tetes, berarti apa yang kita inginkan, yang kita doakan terkabul. Tapi kalau jatuhnya kena gigi atau di pipi, berarti lain kali diulangin lagi. Pak Mbak Bejo, monggo ada perlu
tanyakan atau nambahin? Ya, air ini satu, kalau yakin dan percaya itu akan karena ini air suci, Mas. Jadi dari 7 anak tangga yang ada di sini, Mas. Jadi beberapa dimensi kita sudah masuk di 3 dimensi, baru 3 dimensi, Mas. Jadi semakin masuk ke sana itu semakin dingin hawanya, Mas, semakin dingin. Dan ini sering sekali, mungkin bukan manusia aja yang kesini, Mas, mungkin salah satu dewa pun bersuci di sini. Dan itu, Mas, itu atau itu satu yang anomali Itu menurut saya tadi waktu saya masuk sebelum acara ini dimulai, di pintu masuk di depan itu sudah disambut. Jadi saya perhatikan di atas pohon itu wujudnya seperti Hanoman. Itu yang ujung itu waktu bertapa di sini yang nyata itu yang Hanoman itu, yang melarikan mata lalu meninggalnya yang nyata itu yang Hanoman. Yang nujum itu ahli nujumnya dari kerajaan Majapahit. Mas Klip, kenapa Bunda memilih tempat ini menjadi salah satu tempat ritual nih? Ya kebetulan dulu sebelum syuting diberi petunjuk bertemu dengan seseorang. Seseorang itu memberi petunjuk untuk datang kemari. Tapi tempatnya pun saya nggak tahu. Dia hanya bilang Sendang Jumprit, cari aja, nanti pasti ketemu. Itu saya nyari itu jam 11 malam. Jam 11 malam baru ketemu kira-kira jam 2 atau jam 3 pagi. Mbak Bejo tertarik ya untuk menerawang di sana. Nah, pemirsa, sambil menunggu Mbak Bejo menerawang, kita bersama teman-teman setia saya menunggu aja di sini. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan apa Mbah Fatimah? Makam yang ujung Majapahit. Yang ujung Majapahit. Nah, tapi sebelum kita tanya-tanya kepada Pak Tumar, kita nanya ke Mbah Bejo dulu. Mbah Bejo, mohon maaf ya. Tadi yang Mbah Bejo masuk ke sana itu apa yang Mbah Bejo lihat? Mungkin bisa diceritakan. Saya melihat sosok, bukan hewan yang sembarang hewan, Mas. Itu kera putih, Mas. Kera putih itu dia lagi ngesurogo atau semeti ya. Terus kedua, saya lihat ada bunga teratai itu turun, Mas. Bunga teratai turun. Di situ ada apa? Ada sosok perempuan. Cantik sekali. Kalau orang Jawa bilang itu Dewi Sri atau Dewa Padi, Dewa Kemakmuran. Lambang di sini memang lambang kesucian, Mas, lambang apa, kemurnian, dan seperti itu, Mas. Konon ceritanya kalau datang ke sini ritualnya membuang pakaian dalam ke sungai. Kenapa? Iya, itu gitu, Mas. Itu kan biasanya orang itu kan bisa nanti kan ada tujuan. Nah, biasanya itu ada yang buat ya saya itu semua kan larung ya buat buahnya. Jadi bisa apapun sama juga ritualnya. Iya. Tadi ada sedikit ritual di atas yang kelupaan. Kebetulan juga begitu turun di tangga juga tadi luar biasa, ada apa ya, Air. bau wangi, bukan main. Itu Ya, itu di tadi situ, Mbak di Bejo atas tadi itu. nyatakan bunga teratai turun. Ada selera putih masuk di situ. Rinding langsung. Ini yang kemarin sebelum ini kan saya sempat kesini. Ini kan dalam keadaan gelap,
itu di tengah itu saya lihat ada ya berbentuk seperti Hanoman tapi warnanya merah. Ya, ini Mas, kebetulan saya mau tanya dulu, saya mau apa? Visualkan. Iya, mau gambar, mungkin Mbak Risa, saya ajak dulu. Nemenin Mbak Bejo. Iya. Nah, pemirsa, pasti pemirsa penasaran apa nanti yang akan divisualkan Mbak Bejo, sosok-sosok atau energi yang ada di sini. Menarik sekali pemirsa, pokoknya jangan lewatkan dan jangan kemana-mana, tetap di Mr. Tukul jalan.